Bersama Reta Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah belajar diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari Bungong Jempa. 2. Siswa mampu mempraktikkan dasar-dasar gerakan tari Bungong Jempa dengan posisi tubuh berdiri diiringi hitungan dan musik. 3. Siswa diharapkan mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Sedangkan materi kita pada hari ini adalah menari tari daerah Bungong Jempa dan mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya Indonesia. Ada keberagaman suku, keragaman pakaian adat, keragaman alat musik dengan bunyi musik yang berbeda-beda, dan keragaman rumah adat. Namun ternyata keragaman budaya Indonesia tidak hanya itu saja, tetapi juga terlihat pada tari-tarian daerahnya. Nah anak-anak, mari kita sekarang belajar menari tari Bungong Jempa. Tari Bungong Jempa berasal dari Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Tarian Bungong Jempa dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan dalam posisi berdiri. Lakukan gerakan ini dengan hitungan. Gerakan A. 1. Kedua tangan di atas. Kaki jinjit hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. 2. Kedua tangan di atas. Kaki jinjit hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali. Hitungan sampai 4 kali 8. Gerakan B. 1. Menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Gerakan kedua adalah tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Gerakan ketiga, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Gerakan keempat adalah bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan sampai 2 kali 8. Gerakan C. 1. Menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Gerakan kedua, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Gerakan ketiga, menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Gerakan keempat adalah bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan. 2. Dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan sampai 4 kali 8. Gerakan E masih dalam posisi berdiri. 1. Kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan. Tangan lurus jari, tangan mengarah ke atas. 2. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan hitungan 4 kali 8? Hitungan 4 kali 8 artinya dalam tari tersebut terdapat 4 gerakan dengan 8 kali hitungan, sehingga total hitungannya pun menjadi 32 atau 4 kali 8. Contohnya begini dalam tarian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu gerak ke-1. Gerak kedua dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai pada gerak ke-4. Keberagaman di Indonesia indah sekali bukan? Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan.
Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Sekarang mari kita identifikasi keberagaman berikut ini. Pak Semi berasal dari Maluku. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Maluku. Makanan khas daerahnya adalah gohu ikan. Alat musiknya adalah fu atau tahuri. Pakaian daerahnya adalah baju jele. Kemudian tari daerahnya adalah lenso dan cakalel. Kebiasaan yang digunakan bernama kalwedo. Pak Encep berasal dari Jawa Barat. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Sunda. Makanan khas daerahnya adalah oncom. Alat musiknya adalah anak luna. Sedangkan pakaian daerahnya adalah sukapura. Kemudian tarian daerahnya adalah yang sudah sangat terkenal dan disukai banyak orang adalah tari jaipong. Kebiasaannya dinamakan serentahun. Pak Made berasal dari Bali. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali. Makanan khas daerahnya adalah ayam betutu. Alat musiknya pereret. Pakaian daerahnya adalah payas agung. Tarian daerahnya legong, kecak, dan juga tari pendet. Kebiasaan atau upacara adatnya adalah ngaben. Pak Udin berasal dari DKI Jakarta atau Betawi. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Betawi. Makanannya adalah kerak telur. Alat musiknya bernama tefan. Pakaian adatnya adalah pakaian sadariah untuk laki-laki dan baju kurung untuk perempuan. Tarian yang terkenal adalah tari ronggeng Betawi. Kebiasaannya adalah palang pintu. Pak Nur berasal dari Jawa Tengah. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa. Makanan khas daerahnya adalah banyak sekali, salah satunya adalah getuk. Alat musik daerahnya adalah gamelan. Pakaian daerahnya adalah kebaya. Tariannya salah satu yang terkenal adalah bambangan cakil. Kebiasaan adat daerahnya adalah mitoni. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Mari kita baca teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah anak-anak, coba sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini di rumah dengan orang tua dengan penuh semangat. Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, jenis rambut, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu ceria. Sampai jumpa.